Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana membuat intro sederhana menggunakan aplikasi KineMaster, dan juga nanti akan saya ajarkan menggunakan template yang kita ambil dari luar aplikasi KineMaster. Di sini kita akan membuat intro pada aplikasi KineMaster. Tersedia gambar-gambar background ataupun gambar lainnya yang nanti dapat kita gunakan sebagai intro ataupun outro. Intro sendiri adalah ketika kita akan memasuki inti dalam video, kita bisa memberikan identitas siapa sih pembuat video atau kegiatan apa sih yang akan kita rekam, dan outro hanya untuk ketika kita menunjukkan bahwa video sudah selesai. Jadi kita langsung saja, kita bisa klik media. Di sini kita bisa klik folder background. Nah, sudah tersedia banyak sekali gambar-gambar yang mungkin bisa kita ambil untuk kita jadikan background dari intro kita. Kita ambil misalnya gambar yang ini, maka akan langsung otomatis ditambahkan pada bawah layar ini ya, Bu, Bapak. Jadi di sini langsung dibuatkan 4,4 detik waktu berjalan dalam satu foto ini. Jadi untuk membuat intro sederhana, kita bisa menggunakan background yang tersedia dari KineMaster tadi. Lalu kita bisa menambahkan teks dari tombol layer, lalu kita klik yang huruf T. Nah, ini saya berikan contoh identitas dari kelompok kami, yaitu KKN kelompok 61. Lalu kita klik OK. Nah, ini tulisannya terserah Bapak Ibu. Jika Ibu ingin memberikan identitas lembaga yang mewakili video ini, dipersilakan, atau mungkin nama kegiatan yang sedang berlangsung dalam video ini. Jadi teksnya sudah ditambahkan, kita bisa langsung perbesar menggunakan tombol anak panah yang diagonal ini ya, Bu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengedit teksnya dengan melihat pada kanan atas yang saya scroll ini, ada banyak sekali pilihan-pilihan yang dapat kita telusuri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tulisannya tidak begitu tampak karena background yang terlalu cerah, sedangkan tulisannya berwarna putih. Kita bisa mengganti warna tulisannya menjadi berwarna yang lain. Misalnya kita ingin ubah warnanya menjadi warna mungkin agak kemerah-merahan oranye begitu. Nah, seperti ini bisa. Atau mungkin mau putih saja, tapi nanti kita edit untuk bagian lainnya. Jadi di sini kita bisa mengedit pada bagian shadow dan glow yang saya tunjukkan di kanan ini, Bu, Bapak. Jadi sini kita bisa buka yang shadow terlebih dahulu. Kita klik slider, tombol yang ada di kanan tulisan enable. Nah, maka akan tampak seperti ada bayangan di belakang tulisan tersebut. Jadi di sini kita bisa mengatur jarak bayangan dari tulisan yang sebenarnya. Lalu kita juga bisa mengatur sudut bayangan tersebut terletak. Jadi untuk pertama kali mungkin kita angle-nya tetap di 120, distance-nya bisa disesuaikan. Di sini saya akan coba ambil di 15 saja. Kalau kita centang, ya, maka tulisan sudah tampak seperti artistik begitu. Lalu jika masih ingin mengedit, gampang saja, tinggal klik huruf T yang ada di bawah itu, Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul kembali pengaturan teks tersebut. Jadi di sini kita akan mengatur kembali yang glow di bawah shadow. Jadi di sini kita enable lagi, Bapak Ibu. Nah, untuk glow ini akan memunculkan bahwa tulisan yang sebenarnya akan tampak bersinar. Dan di sini kita juga bisa mengatur warna dan juga seperti ketebalan dan cahaya tersebut bersinarnya seterang apa begitu, atau sejauh apa. Jadi kita bisa lihat sendiri, kita coba-coba saja untuk melihat hasilnya akan seperti apa.
Jadi di sini saya coba taruh di angka 20 untuk spread atau penyebaran cahayanya. Lalu untuk ukurannya mungkin saya atur sebesar 30 saja. Lalu untuk warnanya akan saya buat sedikit lebih tua. Dengan kita bisa menggeser ini, atau kita bisa memilih warna yang sudah tersedia pada KineMaster. Tapi jika Bapak Ibu sudah merasa bisa memilih warna dengan variasi sendiri, kita bisa memilih dari sini, misalnya warna agak keoren-orenan begitu dan agak tua mungkin. Kalau sudah kita centang, nah maka tulisannya akan tampak lebih kelihatan ya, karena kuning tadi tampak masih terlalu cerah. Ini saya rasa size-nya akan saya besarkan lagi sedikit, jadi 40 mungkin. Lalu spreadnya saya besarkan menjadi 25. Nah, maka akan menjadi seperti ini kalau kita jalankan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa kemunculan teksnya itu secara tiba-tiba. Jadi kita bisa edit transisi ketika teks masuk ke dalam intro atau background yang sudah kita siapkan. Kita bisa klik kembali teksnya, yaitu yang ada di bawah video, di bawah bagian bawah kamera gitu ya. Kita klik, maka akan muncul lagi pengaturannya. Di sini kita bisa klik in animation, dan di sini kita bisa memberikan animasi yang tersedia di KineMaster ketika tulisan memasuki frame atau memasuki potongan video atau waktu yang kita sediakan pada bagian bawah HP. Jadi di sini ada banyak sekali. Mungkin yang akan saya gunakan, kita mungkin bisa coba satu-satu begitu ya. Ini fade akan tampak muncul secara perlahan. Ada counterclockwise, ada scale down, ada converge. Itu semua terserah Bapak Ibu, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Mungkin saya akan coba converge. Kita bisa mengatur lamanya pergerakan animasi. Misalnya di sini saya set 1,5 detik. Kita centang saja. Lalu kita klik lagi teksnya. Kita juga perlu mengatur ketika teksnya keluar dari layar. Jadi kita klik yang out animation. Mungkin di sini saya menggunakan fade saja. Ini saya atur juga waktunya selama 1,5 detik. Kita centang, maka intro sederhana sudah jadi. Mungkin kita coba bisa play. Katakan kelompok 61. Lalu nanti bisa disambung dengan video lainnya yang Bapak Ibu inginkan. Dan mungkin jika ingin menambahkan musik, mari akan saya ajarkan bagaimana cara menambahkan musik untuk intro sederhana berikut. Nah, di sini saya sudah menambahkan folder bahan edit Bapak Ibu, yaitu di Google Drive yang sudah sempat saya share kemarin. Jadi kita coba pilih saja folder bahan edit. Nah, di situ juga sudah saya sediakan intro template yang pertama dan yang kedua. Nanti bisa digunakan, nanti akan saya ajarkan mungkin pada video lainnya. Jadi di sini kita akan melihat dari folder musik. Di sini saya sudah sediakan musik-musik yang tidak memiliki copyright atau tidak memiliki hak pemilik seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu ingin aktif dalam YouTube memiliki kemampuan untuk dapat melakukan filter atau dapat melihat hak pemilik dari musik-musik yang mungkin Bapak Ibu gunakan atau mungkin video-video yang Bapak Ibu gunakan. Jadi perlu diperhatikan bahwa menggunakan musik-musik apalagi lagu-lagu yang sudah populer atau lagu-lagu yang memang sudah dulu sudah menjadi kaset, sudah menjadi album sendiri, akan menjadi berbahaya karena nanti bisa di take down. Jika terkena take down, itu berarti nanti video yang akan diupload di YouTube Bapak Ibu akan langsung terhapus dan tidak bisa diupload. Jadi di sini saya sudah menyediakan banyak sekali musik. Nanti saya juga akan referensikan website yang dapat menyediakan musik-musik lainnya. Untuk pertama kita akan coba download salah satu. Di sini saya akan coba pilih yang Bensound Hey. Jadi kita download dan mari kita tunggu. Baik,
Baik, setelah selesai download, kita bisa menambahkan lagu yang sudah kita download dengan mengklik tombol audio yang ada di sebelah kanan. Lalu kita bisa mencari nama musik yang sudah kita download. Kelemahan dari KineMaster adalah di sini tidak ada fungsi untuk melakukan search atau melakukan pencarian musik yang ingin kita tambahkan. Jadi kita harus melewati semua musik yang sudah kita tambahkan dalam device atau dalam HP Bapak Ibu. Tapi di sini sudah diberikan bantuan alfabet. Bapak Ibu mungkin perlu perhatikan bahwa nama ini akan diurutkan berdasarkan abjad dan dari yang menggunakan huruf besar hingga menggunakan huruf kecil. Karena tadi kita menggunakan huruf kecil, jadi kita bisa langsung ke bawah. Dan di sini saya menemukan lagu yang tadi saya download, yaitu Benson Hey. Jadi kita bisa langsung klik saja, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita tambahkan plus. Ya, dengan begitu kita sudah menambahkan musik Benson Hey. Tetapi jika mungkin musik ini hanya digunakan untuk intro, kita bisa melakukan cut saja karena ini terlalu panjang. Kita bisa klik musiknya, kita arahkan ke garis yang terdekat, jadi dibuat sejajar begitu. Lalu kita lihat dari bagian yang kanan yang saya slide ini, di situ ada trim atau split. Kita klik, lalu kita trim to right of playhead. Jadi akan menjadi seperti ini. Jadi akan saya coba jalankan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau tampak terlalu singkat ini bisa diperpanjang, mungkin gambar backgroundnya mungkin jadi 7 detik begitu. Lalu ini juga bisa teksnya kita perpanjang menjadi 7 detik. Kita sesuaikan saja. Lalu suaranya juga bisa kita perpanjang menjadi 7 detik. Lalu tadi mungkin suaranya tampak tiba-tiba langsung terputus begitu. Kita bisa melakukan namanya normalize kalau tidak salah, atau compress suara. Jadi di sini kita bisa klik di kanan atas ya. Setelah kita klik musiknya, lalu kita klik yang di kanan atas yang gambar seperti detak jantung, volume envelope. Jadi di sini kita dapat membungkus suara jadi sedikit lebih kecil pada bagian-bagian tertentu. Jadi kita bisa tambahkan dulu di mana kita mulai mengecilkan suara. Misalnya kita mulai pada detik kelima, kita tekan tombol yang ada plusnya di kanan itu Bapak Ibu. Lalu kita juga perlu menandai di bagian akhir dari lagu tersebut untuk bagian volume menghilang. Jadi di sini kita tambahkan lagi, kita klik tombol plus. Nah, lalu pada akhir musik ini berarti kita tinggal menurunkan volumenya dari 100% jadi 0%. Ya. Centang, lalu kita coba jalankan, musiknya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi musiknya akan nampak seperti menghilang. Untuk memperhalus musiknya menghilang, nanti bisa kita geser ke kiri lagi sedikit kapan waktu musiknya mulai mengurangi atau memelankan suaranya. Jadi untuk video kali ini mungkin untuk intro sederhana terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjukkan intro dengan template untuk video berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu.